Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya. Jadi jangan kamu unduh videonya lalu kamu edit-edit, kamu potong ulang, apalagi kamu adu-adu, kamu ketemukan dengan potongan video lain, jangan. Ya. Setelah itu kamu unggah ulang, jangan. Aku tidak kasih izin untuk yang demikian itu. Linknya saja di share, linknya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini air putih karena kalau nggak dikendalikan ngopi terus nanti dia. Ya. Oke. Kemudian seluruhnya dari kalian semuanya aku sebutkan satu persatu juga nggak bisa. Jadi terima kasih untuk semuanya lah ya. Semoga apa-apa yang kalian panjatkan untukku dan keluarga ya, doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya ya. Dan semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Ya, sama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan sekarang seri yang keempat ya. Kita tuntaskan ini. Sebentar Momoy, sebentar ya. Dia manja sekali ini. Ya, kita tuntaskan seri yang keempat ya, insya Allah ini kita bikin seri tamat ya, seri tamat. Kemarin tentang apa, Yohanes 1 pasal 1 sudah tamat ya, sudah tamat kita bahas. Nanti kalau mau perlu ada lagi yang dibahas ya nggak apa-apa, kita bahas ulang ya. Oke, ini aku hapus ya supaya nanti ada ruang untuk nulis lagi. Aku sekarang akan menjelaskan kepada kalian semuanya tentang Matius 10:16 itu ya, bagaimana seharusnya dipahami ya, supaya kita tidak salah-salah dalam memotretnya, sehingga dalam sebuah diskusi-diskusi kita bisa memberikan pertanggungjawaban intelektual yang itu mumpuni ya. Jangan sampai kita keliru memberikan statement karena pernyataan kita ya tidak didukung oleh pengetahuan yang mumpuni gitu ya. Oke. Aku tulis di sini sekarang ya, ini seri tamat. Ya, tamat ini. Matius 10:16. Ya, intinya kita diperintahkan oleh Yesus ya, karena kita maksudnya para murid ya, mau dilepas di tengah serigala. Jadi perintahnya yang harus diperhatikan, kamu itu domba yang mau dilepas di kalangan serigala.
Ini kadang-kadang otaknya goblok, jadi nggak ngerti. Bukan Yesus suruh kamu itu serigala berbulu domba, bukan. Ya, bukan begitu. Ya, Yesus itu nggak mungkin mengajarkan kita untuk menjadi serigala berbulu domba. Enggak, itu namanya bajingan. Yesus itu satu pribadi yang mulia, ya. Ya namanya aja utusan Allah, masa nggak mulia kalau sudah diangkat menjadi utusan Allah seperti utusan-utusan yang lain. Jadi para nabi semua itu dimuliakan oleh Gusti Allah Agung. Termasuk Yesus juga dimuliakan oleh Gusti Allah Agung. Nggak mungkin yang dimuliakan itu menyuruh manusia menjadi serigala berbulu domba. Yang diperintahkan oleh Yesus, kamu hati-hati karena engkau melaksana domba di tengah-tengah kawanan serigala. Jelas ya? Otakmu jelas ya? Aku jelaskan di sini ya. Tapi faktanya nanti serigala berbulu domba. Bukan hati-hati sebagai domba di kawanan serigala. Nggak begitu. Nggak begitu. Ya nanti aku kasih penjelasan ya. Jelas ya? Yesus itu memberikan peringatan karena kita laksana kawanan domba di tengah serigala. Bukan Yesus suruh kita menjadi serigala berbulu domba. Seperti kemarin ngakunya Islam ternyata kafir, sudah dikasih ingat. Ya, buka saja identitasmu, nggak usah menjadi serigala berbulu domba, itu bukan ajaran Yesus. Ngaku-ngaku, seperti gue bilang, ya. Aduh, ikan mujair di dalam kolam. Ada orang kafir kok pura-pura Islam. Ya, gitu. Aku heran loh, begitu itu otaknya itu sama nuraninya apa nggak jalan ya? Apa yang Yesus ajarkan? Apakah Yesus mengajarkan kita menjadi serigala berbulu domba? Terus gitu ngaku Kristen, itu otaknya otak gila itu. Nggak pernah Yesus mengajarkan kamu jadilah serigala berbulu domba, enggak. Tapi aktualitinya dia menjadi serigala berbulu domba. Ngaku-ngaku sudah jelas kafir, ngaku-ngaku Islam. Akhirnya kan ketahuan. Ya, jadi kebajinganan itu akan ketahuan kok. Cuman waktunya ada yang cepat, ada yang lambat. Akhirnya ketahuan kan. Tapi sepertinya dia nggak punya urat malu ya, namanya juga bajingan. Dia tidak punya rasa malu sedikit pun gitu. Rai gedek kata orang Jawa. Jadi mukanya itu muka gedek, nggak punya malu. Ya. Oke. Ya, aku jelaskan ya. Oke. Di sini bebas kok, Islam yang ngaku Islam, Kristen yang ngaku Islam. Nggak usah pura-pura ngaku-ngaku Islam. Ya. Serigalanya, siapa yang menjadi serigala, yang menjadi domba kan para murid. Itu ada dua kekuatan, yaitu Yahudi, ya, dan Rum atau Romawi. Rum, ya. Ini kekuatan yang memegang otoritas politis karena dia yang menjajah. Sementara Yahudi memegang otoritas teologis. Ini loh, dua ini, Israel itu ada dalam dua kungkungan ini. Kamu menjadi murid, kamu menjadi pengikutku, nanti aku jelaskan siapa muridnya dimaksud itu. Kamu akan berhadapan dengan dua serigala ini loh. Itu cara Yesus menggambarkan. Mengikuti jejak Nabi itu bukan sesuatu yang leha-leha. Ya. Nabi siapa saja, aku sudah nukil kemarin. Kanjeng Nabi Muhammad, ya, yang di surat Al-Jin itu dijelaskan, ya, harus tersembunyi, belak-belakan, bisa lain cerita nanti. Kecuali sahabat Umar, dia memang jagoan, gitu. Ya, paham di sini. Oke, serigala, ya, itu adalah Yahudi dan Rum. Oke, ini sudah aku jelaskan ya. Ini hanya mereview sebelum aku lanjutkan. Nah, ini antara Oskis dan Beben supaya ada titik temu ya. Karena mereka mempunyai dua pandang yang berbeda karena sudut pandangnya berbeda.
Ya, satu sudut pandang teoritis, satu praktis. Di lapangan teoritisnya nggak ketemu dengan praktisnya. Harusnya kan teoritis sama praktis ketemu. Oke, ya. Sudah ya. Aku jelaskan sekarang. Ya. Pada waktu itu aku sedang ada kajian di Solo Tigo. Ya, di Solo Tigo, ya. Memandang ini berbeda. Satu adalah mu'alaf. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mu'alaf. Satunya pendeta. Ini S3-nya di UIN. Jadi doktor dia. Ya, S3-nya di UIN. UIN Yogyakarta. Tapi dia artinya dia belajar ilmu-ilmu Islam. Pendeta, ya. Ini dari GPDI, ya. Anunya, banyak kelompok Kristennya GPDI. Ini mu'alaf, ya. Nih, bagaimana mereka tidak ketemu memandang Matius 10:6. Mu'alaf ini cerita. Pada waktu dia ya melakukan misi dulu ketika masih kafir, dia melegalkan segala cara. Ini praktis. Ini yang dinukil, ya, dilihat, dipotret oleh Aki Beben. Jadi Aki Beben tidak salah. Karena praktisnya seperti itu. Ini pengakuan loh ya. Waktu itu dia datang dari Jogja. Jadi ini dalam binaan Mu'alaf Arimatea Jogja. Dia mengatakan, ya, waktu dia dulu main di lapangan sebagai pemain lapangan waktu belum mu'alaf, melegalkan segala cara. Berbasis mana? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kapan jadi ular, kapan jadi merpati. Nih, 1, 2. Nih. Jadi aku gelar kajian, ngisi kajian, nah itu sudah tanya jawab, selesai. Akhirnya kan ada acara nggak resmi. Biasanya yang kurang puas kan masih tanya-tanya lagi, di situ kan mulai nggak resmi, ya. Misalkan kajiannya 2 jam, setelah itu kan ada acara nggak resmi. Nah, di acara tidak resmi itu, si mu'alaf ini mengatakan ketika dia dulu melaksanakan tugas lapangan, dia menghalalkan segala cara untuk menjalankan misinya, berpegang pada mana? Cerdik seperti ular, ya, tulus seperti merpati. Nih. Dibantah sama pendeta ini. Pendeta ini berbicara dalam tataran teoritis. Oh, enggak begitu. Ayat itu artinya para murid itu harus hati-hati, harus cerdik seperti ular, ya, tulus seperti merpati dalam menghadapi serigala yang gue gambarin tadi. Nih, beda. Yang ini praktis, yang ini teoritis. Beda. Ini praktis. Ini jadinya nggak ketemu sama ini. Nggak ketemu dia. Ya. Oskis bermain di sini. Seperti Pak Pendeta ini. Ayat itu maksudnya murid-murid menjadi pengikutku itu bukan sesuatu yang gampang. Kita kan sudah pernah kaji itu, mengikuti jejak Kanjeng Nabi Isa itu kan, ya, beberapa waktu yang lalu. Nggak gampang. Kamu laksana domba itu para murid itu, ya, yang aku lepas di tengah kawanan serigala. Maka kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena serigalanya itu selalu mengintai. Itu yang dimaksud dalam tataran teoritis. Seperti yang dikatakan pendeta, seperti yang dikatakan Oskis. Tapi dalam tataran praktis, mereka menggunakan ayat yang sama. Enggak. Itu artinya kita melegalkan segala cara dalam melaksanakan misi. Itu praktisnya. Ini yang dipotret oleh
Aki Beben. Ya, pernyataan ini aku ketemukan dari mu'alaf, ini dari pendeta. Kira-kira pada asar kajiannya aku masih ingat. Nih. Jadi kalian tahu ya sekarang ya, sudut pandangnya beda. Teoritisnya begini, tapi praktisnya begini. Oskis pegang teoritis, Beben pegang praktis. Karena sudut pandangnya beda, kesimpulannya beda. Jadi Beben juga nggak bisa disalahkan, Oskis nggak bisa disalahkan, karena sudut pandangnya beda. Seharusnya sih antara praktis dan teoritis itu ketemu di lapangan. Tapi nggak ketemu. Ini menghalalkan segala cara kok. Sedangkan ini untuk hati-hati terhadap serigala. Kan beda. Itu. Ya. Oke. Sekarang siapa yang dimaksud dengan domba itu ya? Domba itu siapa? Nanti kita lihat korelasinya di Al-Quran. Domba itu siapa? Ya. Oke. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Oke, komen yang masuk seri 3 ini seri 4 tamat ya. Semudahan bisa kita tamatkan ya. Yang menurutku tidak masuk kriteria untuk bisa mendapatkan tanggapan dari aku, tidak aku tanggapi ya. Karena kajian kita ini kajian akademik, basicnya argumentasi ya. Ya kalau kamu nggak setuju dengan argumenku, ya lawan dengan argumen, gitu aja. Jadi kalau nggak aku baca berarti nggak masuk kriteria untuk mendapatkan tanggapan, gitu aja ya. Karena kalau masalah iman jangan kesini, gitu loh. Kamu goblok sih, aku sudah bilang. Ini masalah pengetahuan, bukan masalah iman. Kamu itu mau imanmu apapun mesti aku hormati, karena agamaku itu memerintahkan untuk menghormati orang. Jadi kalau gue bahas di sini bukan berarti gue tidak menghormati, enggak. Ini wacananya wacana pengetahuan. Jadi kalau komen itu ya disesuaikan, ini pengetahuan. Lu nggak siap dalam pertarungan Ghoswul Fikr, pertarungan fikir seperti ini, ya kamu jangan masuk sini. Orang gue nggak nyuruh lu masuk sini kok. Aneh. Yang maksa lu masuk sini juga siapa? Agak ada. Lu masuk juga nggak ngepek bagi gue. Lu keluar juga nggak ngepek kok. Jadi nggak perlu ngomong yang nggak bersesuai dengan apa yang sudah aku canangkan. Aku berargumen, lawan dengan argumen. Gitu loh. Ya. Oke, jadi yang aku lihat tidak masuk kriteria ya tidak aku jawab ya. Oke, langsung aja ke Mama Yun ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sangat suka cara Gurunda Gus Beti menjelaskan ayat demi ayat. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Rasmi Nasmat, Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru sehat beserta keluarga JM dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam Isra juga untukmu. Kemudian nggak tahu Mas, nggak tahu Mbak, ini Sri Minarjo ya, alhamdulillah bisa mengikuti ngaji Gus. Oke, alhamdulillah juga dari aku dan salam Isra untukmu ya. Kemudian Soleha kita Gispati, yes, Palu nomor 6, salam Isra semuanya saudaraku dimanapun berada. Semoga Gusti Allah selalu meridhoi kita semua, amin ya robbal alamin. Oke, matur thank you atas 3 hati merahnya ya. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Hermana Natawijaya hadir Gus, meskipun terlambat, salam Isra buat semuanya dari Bandung. Oke, atur nuhun Kang, salam Isra sedayana. Ya. Ini ada diskusi baik antara Sep Kroset ya dan Oskis ya tentang Mazmur 10:16. Tentang Matius 10:16 ini ya terkait enggak dengan Mazmur. Aku sudah ingatkan awal di seri kedua kalau nggak ketiga ya, hati-hati ya, karena Injil ini Matius dipasarkan dengan tujuan pasar Yahudi ya, maka Matius banyak mengambil nubuatan di perjanjian lama, sementara nubuatannya itu nggak akurat gitu loh. Seperti aku jelaskan, dari Mesir kupanggil anakku, itu dinisbahkan ke Yesus, ya salah lah, orang itu dinisbahkan ke bangsa Israel kok, itu era Musa kok
gitu. Ya, hati-hati ya, tapi monggo silahkan. Aku suka kalau beradu argumen seperti ini, aku beri ruang yang luas untuk kalian. Silahkan ya. Apakah itu terkait dengan Mazmur atau tidak? Ya, monggo. Silahkan Oski, silahkan set crosser. Yang penting satu, harus dalam rasa saling hormat, saling etika ya, tidak menyerang pribadi. Argumen lawan dengan argumen. Oke, monggo silahkan. Ya, karena menurut Oskis itu ya tidak terkait, tapi menurut teman kita Sip itu dia mengaitkan dengan kitab Mazmur gitu ya. Oke, aku sih monggo silahkan didiskusikan. Kemudian Kang Mas Wahyu Junaidi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian berbobot sambil nyeruput ipok Bali, oleh-oleh dari Nawak, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu ya. Sebentar, ini kok anunya habis, casnya ya. Sebentar. Oke, semoga bisa dilanjut ya. Bentar, gue pasang dulu. Oke, kita lanjut ya. Siapa ini? Dusti Yoga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Serang Banten hadir Gus. Mangga Serang Banten. Kalau kami dulu nyebutnya Jaseng, Jawa Serang ya. Bahasanya beda, bahasanya cukup kasar. Mungkin kalau di sini Malang, Sidoarjo, Surabaya itu kasar bahasanya ya, kadek siak. Kalau Bandung halus, ini yang kasar ya. Kalau Jogja, Solo itu kan halus, tapi kami di sini kasar bahasanya ya. Monggo Kang Mas Dusti Yoga ya, silakan. Salam untuk semua saudaraku yang ada di Serang Banten, salam Islam rasional, salam Isra. Oke. Kang Hermas Edison, terima kasih matur nuwun ya. Kang Sahran Gipari, komen ketiga, menyimak sambil berjemur mentari hangat. Kopi mana kopi? Atur nuwun Kang. Kang Irfan Al-Akbar, mencolok iman, mencolok kafir. Mencolok itu berubah bentuk, berwujud menjadi ya. Seseorang yang munafik seperti bunglon. Jadi orang kelakuannya aja sudah bajingan munafik itu. Apa yang bisa diharapkan dari karakter seperti itu? Mengkamuflase identitasnya. Islam ya Islam aja, kafir ya kafir gitu. Ya. Jangan seperti bunglon, pandai menyamar menjadi seperti orang beriman, atau sebaliknya menyamar menjadi seperti orang kafir. Masih nyimak dari Kenji Jambi. Oke, mantap, atur nuhun. Bapak Ikhwan Tamin, salam Isra, ikut nyimak. Oke, terima kasih ya. Berikutnya Gurem and Rukem number on 3. Terima kasih juga Gurem and Rukem. Ini user. Ada ucapan Gus, berarti Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Iya, aku mengatakan sejak dahulu kala aku mengatakan tidak ada Trinitas dalam Alkitab. Ya, benarkah? Ya benarlah. Gus baca Yohanes 14:26 dan Yohanes 15:26. Aku sudah baca itu. Ya, aku sudah baca berkali-kali. Mana Injilku ya? Bentar. Waduh, kitab Injilku tak taruh sana. Besok ya. Aku sudah baca itu berkali-kali. Jadi kamu nggak perlu suruh aku. Ya, kamu justru yang baca, ngerti nggak? Mayoritas ada di pasal 14-16. Oke ya. Memang tidak menyebut secara teknik, secara tegas Trinitas. Lah itu kamu sudah ngaku sendiri loh. Berarti kalau kamu ngomong Trinitas itu kan asumsi yang kamu bangun. Karena otakmu sudah dijejali dogma. Makanya ya, apakah kamu akan hidup dengan menggadaikan imanmu kepada tukang dogma? Taat terhadap Alkitab. Orang kamu sendiri sudah mengaku kok. Memang tidak menyebut secara tegas Trinitas. Tidak ada Trinitas. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Trinitas. Jadi aku sebetulnya sudah cukup menjelaskan. Ya, kamu bilang Yohanes 14:26 ya, Yohanes 15:26 nanti pasal 14 sampai 16. Kalau kamu lihat penjelasanku di video-video yang lalu, aku sudah jelaskan.
Debat pertama Arimatea itu tentang keabsolutan Tuhan. Lihat itu. Kamu ketik Arimatea keabsolutan Tuhan. Pada waktu itu aku belum punya channel dan aku belum bermain di Facebook. Lihat itu, ada teman-teman lain yang mengunggah itu, ya. Ya, di sana dikatakan itu Rektor I3, Dr. Roland Octavianus mengatakan dia akan menjadikan seorang penghibur, itulah yang kami sebut dengan Roh Kudus. Itulah salah satu dari 3 Trinitas itu. Kan gue sudah jelaskan, cuman kan lu nonton baru di sini, lu goblok sih. Lihat video gue secara beruntun, baru lu bisa diskusi sama gue. Lu baru masuk ke sini lu udah nyerocos. Repot. Gue sudah bilang ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu, penghibur itu dinisbahkan atas sebuah permohonan. Jadi aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang dia akan menyertai kau selama-lamanya. Nah, lihat, bisa lu lihat nggak? Kalau gue nggak pelajari Tuhan, nggak mungkin gue hafal. Sekarang lu suruh gue hafal, gue bukannya hafal, gue paham ayat itu. Sekarang kepala lu hafal nggak ayat itu? Kok lu nyuruh-nyuruh gue? Ya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Nah, penolong yang lain itu disasarkan ke Roh Kudus. Kalau kami enggak. Itu kajiannya belum selesai. Engkaukah nabi yang akan datang? Di sana debatable-nya. Tetapi mau Roh Kudus, mau Roh enggak kudus, itu sama sekali tidak menyinggung tentang Trinitas dan kamu sudah ngakui. Kok goblokmu nggak hilang-hilang? Itu yang gue kagak ngerti. Ketika meninggalkan, aku akan minta kepada seorang. Nah, ini kan aku sudah baca ini. Ya, ya, mau bantah, ya, gue mau bantah. Tapi besok gue bikin video, ya. Besok gue bikin videonya, ya. Ya, jadi kalau otak lu tidak sanggup mengikuti bagaimana dinamika otak gue, lu cari guru dulu. Nanti guru lu tuh ketemukan gue di darat. Ada nggak Tritunggal dalam Alkitab? Gue bilang kagak ada. Siapa yang bilang? Gus Beti. Ya, tapi insya Allah besok akan gue jelaskan ini, ya. Cuman apa yang lu bilang, ya, baca. Gue sudah baca berkali-kali berapa puluh tahun yang lalu. Gue belajar Kristologi bukan kemarin sore. Lu otak lu goblok sih, mau aja. Lu hidup sekali, keberagamaan lu, iman lu gadekan sama tukang dogma. Jadinya seperti lu. Kalau gue ngapain? Hidup sekali, nanti yang mati tanggung jawab gue, ya gue harus belajar Alkitab gue. Dan gue akan menyimpulkan sendiri agama tentang keimanan gue. Gitu, itu jantan laki-laki. Lalu kayak orang gak punya pendirian. Jadi gini nih, ibarat aku dari Batu Malang ke Jakarta, sampai Jogja lu ajak kembali, lu baru dari Nganjuk. Ya, tapi nggak apa-apa. Tetap gue kasih apresiasi. Besok akan gue bikinkan jawabannya. Kan lu bilang gini, ya, mau bantah? Iya, gue mau bantah. Ya, besok gue bikin videonya, ya. Katanya intelektual, iya, gue intelektual. Terus lu mau apa? Ya, oke. Aljustu, oke, terima kasih. Ya, itu ya user ya. Kalau kali ini kan aku mau menjelaskan ini. Kalau terus melayani kamu, kan ini jadi masalah nanti. Jadi ini biar tuntas dulu, besok kamu tak apresiasi. Aku begitu, semua kafir-kafir itu aku apresiasi sambil aku wait and see. Kalau ternyata maunya hanya membantah saja dan itu langsung menyerang pribadi, maka nggak aku anggap. Karena aku belum tahu kamu, maka untuk pertama kali ya oke lah gue apresiasi. Tapi kalau ternyata lu seperti bajingan-bajingan kecoa yang lain, gue biarkan. Tahu ya, itu karakter gue begitu. Ya, untuk sementara ini gue apresiasi sambil gue wait and see, ya. Karena aneh, kalau lu bawa ini ke diskusi-diskusi di internal kekristenan, apa kepala lu itu nggak jadi nggak jadi ongol-ongol dibikin teman-temanmu, ya, bahwa ayat ini tidak menjelaskan konsep teos gitu loh. Kacau. Oke, tapi besok ya user ya, besok aku bikinkan. Ini aku selesaikan dulu. Oke, ya.
sekarang kita coba rujuk siapa domba-domba itu ya. Ini tadi sudah jelas. Aku hapus sekarang. Jadi pengikut Nabi itu bukan sesuatu yang leha-leha, yang enjoy seperti di ruang ber-AC. Enggak, ada perjuangan-perjuangan berat. Ya, ada perjuangan-perjuangan berat. Oke, kita akan nukil di surat yang ke-61 ya. Dari surat yang ketiga dulu ya. Surat Ali Imran ya. Surat 352. Ya, 352. Ya. Siapa domba-domba itu? Ya. Quran surat Ali Imran ya. Surat yang ke-352. Ya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, siapa? Bani Israel yang menolak dakwah Kanjeng Nabi Isa. Ya. Kan mereka tidak mau mengikuti dakwah Kanjeng Nabi Isa ya. Kanjeng Nabi Isa berkata, "Siapa yang akan menjadi penolongku?" Ya. Untuk apa? Menegakkan dinullah. Ya. Para Hawariyun ya menjawab, "Kamilah penolong Allah." Artinya penolong agama Allah, bukan Allah mau ditolong, nanti kacau lagi. "Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim," bukan Islam, Muslim. Lihat videoku bahwa semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Lihat di sana, nanti kacau lagi. Siapa yang dimaksud di sini? Hawariyun. Tuh, ya, Kanjeng Nabi dakwah, Bani Israel tolak. Kanjeng Nabi berkata, siapa dari kalian yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah? Ditawarkan kepada para muridnya yang kita sebut sebagai Hawariyun. Ini pengikut setianya Kanjeng Nabi Isa. Ya, berikutnya 355 Quran surat Ali Imran surat 355. Bagaimana hebatnya Al-Quran menginformasikan begitu yang jelas tentang Kanjeng Nabi Isa, sampai perjuangannya, sampai Hawariyunnya. Jadi Al-Quran itu fair, terbuka, sampai salah satu suratnya aja, surat Bunda Maryam kok namanya. Gitu kok, secangkeme kurang ajar, mau menyerang Al-Quran. Lu bikin 2 surat aja lah, kebanyakan 1 surat aja lah bisa enggak. Oke, yang ke-55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu," mengambil dan mengangkat. Hati-hati ini, nanti dia diangkat ke langit, nanti turun lagi. Ya, di situ ada rofiuka, ya. Mutawafika itu apa? Mengambil, wafat, mengangkat kemana? Apakah geografis? Langit, terus langit gitu. Ya, lihat penjelasannya di Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saya tidak turun lagi, ada 11 episode itu. Ya, kamu lihat di sana penjelasannya ini. Karena kita tidak akan membidik itu, ya. Yang akan kita bidik itu ini, ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir." Siapa? Kafir itu artinya menutup. Mereka yang menutup terhadap dakwah Kanjeng Nabi Isa, itu kafir namanya. Mereka Bani Israel tidak mau, nehi saja kalau disuruh mengikuti Kanjeng Nabi Isa. Mereka disebut kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini sering cara paham, orang-orang yang mengikutimu. Orang-orang yang mengikutimu.
Ini ada orang Kristen dalam sebuah diskusi dia menghujat Al-Quran, tapi ayat ini dia terima dengan sepenuh hati, ya, karena dia merasa dia orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Isa. Goblok. Yang dimaksud orang-orang yang mengikuti itu ini loh. Yang ini nanti kita tarik ke sini. Bukan lu, muka lu aja nggak beres kok lu mengaku orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa bilang apa? Dia itu adalah anak Allah. Lu bilang dia Allah. Coba, lu bisa dikatakan mengikuti. Kok yang gue heran, lu menista Al-Quran, tapi lu pakai Al-Quran untuk mendukung pendapat bahwa lu seolah-olah orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Isa atau mengikuti Yesus yang akan dimenangkan atas orang-orang kafir. Jauh panggang dari api, bos. Kalau lu mengikuti, ya, Kanjeng Nabi Isa, lu tidak akan pernah mengangkat dia menjadi Allah karena dia adalah anak Allah, bukan Allah. Clear gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah Hawariyun ini. Hawariyun ini, inilah domba-domba ini. Clear ya? Oke, sekarang lihat di surat 61-nya. Ngaku pengikut-pengikut Yesus, orang ajarannya Yesus saya nggak dilakukan kok. Dibilang Allah itu tunggal, dia bilang Tritunggal. Yang lucunya menolak Al-Quran tapi mengambil ayatnya. Surat 61 ya. Surat 61 ya. 61. Gue ini harus buru-buru karena waktunya mepet jemput bidadari kecilku Ranti pulang sekolah ini. 61:14. Ya. Kita tuntaskanlah ini ya. Quran surat As-Sof surat 61 nomornya 14 ya, betul 14. Oke, kita baca lagi sini. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu ya Angsurullahi, penolong-penolong Allah atau penolong agama Allah maksudnya. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, orang-orang yang mengikuti, pengikut-pengikutnya yang setia. Jelas ya, pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan jadi penolong-penolongku untuk apa? Untuk mendakwakan agama Allah, ya. Terus dijawab, ya. Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan kafir. Jadi ada yang beriman juga, tapi ada juga yang kafir, gitu loh ya. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar, ya. Jadi disampaikan di sini orang-orang ya, pengikut-pengikut yang setia ya. Pengikut-pengikut yang setia itu siapa? Ya Hawariyun. Jadi begini, ya ayyuhalladzina amanu kunu angsurullahi kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina. Ya, nanti ya sulit jelas no sama kafir, dia nggak tahu. Ini Hawariyun, ini hawariyina. Itu sebetulnya jadernya sama, kan ada guen gon gitu ya. Makanya dari ahad menjadi tauhid itu kalau nggak tahu sorob nahu ya repot juga jelasinnya. Tapi dasar kafir goblok ya sulit. Ya, jadi ini Hawariyun di sini hawariyina mang angsurohi ilallah ya. Nah, ini baru kolal hawariyuna. Nah, Hawariyun. Jadi siapa? Hawariyun. Hawariyun. Ini dia pengikut setia ya. Ya. Pengikut setianya itu disebut pengikut setia itu adalah mereka yang dapat julukan Hawariyun. Itulah yang dimaksud korelasi di sini
domba-domba itu. Lihat perjuangan Kanjeng Nabi berdakwah. Lihat perjuangan Kanjeng Nabi berdakwah. Lihat perjuangannya, bukan leha-leha. Dan mendapatkan perlawanan yang keras dari Bani Israel. Sama. Kanjeng Nabi Muhammad juga mendapatkan perlawanan yang keras dari kafir-kafir Quraisy. Itu, Arab kafir Quraisy. Maka kalau ada yang bilang Islam itu agama Arab, ya kamu goblok aja. Kalau Islam itu agamanya orang Arab, nggak ada perang sama Arab. Itu kafir Quraisy itu Arab itu menentang dakwah Kanjeng Nabi. Itu buktinya bahwa dinullah itu agama yang universal termasuk Islam. Bagaimana beratnya perjuangan Kanjeng Nabi di makam, maka sehingga dia ketika diperintahkan sama Allah, lu hijrah. Karena pertentangan di sini sangat keras. Sama dengan Kanjeng Nabi Isa, pertentangannya sangat keras. Jadi nggak ada nabi itu dakwah itu terus kamu harus menyembah kepada Allah yang tunggal. Oh ya, terus yes man, good, very good. Nggak ada. Dan itu sampai sekarang seperti gue nih, ketika gue masuk dunia dakwah, ya itu harus siap-siap dengan segala sesuatunya, jangan terus leha-leha. Gue tulis di Facebook itu kadang ya. Terkadang dia dipuja bagaikan dewa, terkadang juga dia dinista bagaikan bajingan. Ya itu, karena gue sudah masuk dalam area publik. Publik itu bipolar. Oh, tak mau ngerti nggak bipolarnya? Kon goblok nggak ngerti apa bipolar. Makanya sekolah. Kalau mau masuk sini sekolah dulu, otaknya dibikin yang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi bipolar, jadi gue enjoy saja, kagak resah dari polar yang menjadikan dewa, dari polar yang mengatakan bajingan. Enjoy saja, ada apa urusannya? Karena apa? Memang begitu kerja dakwah. Kanjeng Nabi Isa begitu, Kanjeng Nabi Muhammad begitu. Kita tarik ke belakang, Kanjeng Nabi Yunus juga sampai begitunya. Kanjeng Nabi Yunus itu sebetulnya mau lari ke daerah dakwah yang sudah ditugaskan sama dia. Akhirnya terjadi seperti apa yang kita terjadi. Di tengah pelariannya terombang-ambing di tengah lautan. Karena disuruh ke Niniwe, dia cari daerah lain. Karena apa? Keras. Orang Niniwe itu tidak mau menerima dakwah. Itu menggambarkan kepada kita bagaimana dunia dakwah itu jangan kamu anggap seperti lu naik mobil harga 500 juta, jalan di jalan tol, bebas hambatan. Kalau lu gambarkan seperti itu, berarti otak lu goblok. Justru dunia dakwah itu dunia yang harus kita siapin dengan kemungkinan-kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan hambatan-hambatan yang keras. Itu. Kenapa? Sunahnya begitu. Para nabi itu juga begitu. Masa kita mau leha-leha? Seorang mungkin. Ya, jadi aku jelaskan dipotret sama Al-Qur'an ya, sampai bagaimana kerasnya penolakan terhadap Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus pada saat itu. Maka dikatakan, engkau seperti domba yang aku lepas di tengah-tengah rumpunan serigala. Gitu loh. Bukan kamu menjadi serigala berbulu domba, goblok. Ya, keras. Siapa domba-domba itu? Inilah Hawariyun ini. Inilah orang-orang yang mengikuti jejak mereka, Hawariyun. Ini yang dimaksud domba-domba. Sekarang ada ngaku-ngaku pengikut Yesus, orang konsep beragamamu aja nggak mengikuti Yesus kok, tapi mengikuti tukang dogma kok kamu ngaku pengikut Yesus. Kacau. Ya. Oke. Mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan, dan ini edisi tamat ya. Tamat ya. Dari sini semoga bisa dipahami bagaimana kerangka berpikirnya Kang Mas Beben, bagaimana kerangka berpikirnya Kang Mas Oskis ya. Maka dari itu sebetulnya aku bisa lewati aja ini, nggak aku respon ya. Cuman kalau aku lihat urgenitasnya sangat tinggi. Ya. Sebetulnya kan ini larinya ketika aku
menjelaskan Islam, justru nongol ayat ini dari si Beben. Sekarang aku ingatkan, kalau aku jelaskan tentang Islam, ya Islam saja. Nanti kalau mau masukkan ini, ya itu ketika aku menjelaskan tentang Kristen gitu loh ya. Cuman kalau aku tidak respon, aku memikirkan bagaimana organitasnya untuk menjelaskan Matius 10:16 ini. Kenapa? Karena banyak disalahpahami. Ya, bagaimana tidak banyak yang salah paham karena antara teoritis dan praktisnya beda. Ya. Oke, itu dulu ya. Ya, terima kasih untuk Kang Mas Aki Beben dan terima kasih untuk Kang Mas Oskis. Ya, berdiskusilah kalian dengan baik, dengan saling hormat. Nanti masalah iman itu urusan kalian masing-masing. Ya, oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi. Jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke ya, ini edisi tamat ya. Matius 10:16, semoga pada paham semua. Ya, ini edisi tamat. Terimalah dari aku ya, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih.